Welcome to Nabitri Channel. Yuk kita mulai cerita hari ini. Bab 19, Kebenaran yang Suci. Aku tidak berkata apapun setelah ia menamparku. Aku tidak turun makan malam itu. Aku hanya diam di kamar, masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Bobby pun tidak banyak bicara, tapi ia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Sibuk dengan rutinitasnya seperti hari-hari biasa. Sesekali ia sit up, lalu duduk kembali sambil menyalakan rokok dan menonton iklan-iklannya yang lama seperti seseorang yang merindukan masa kejayaan. Aku duduk di sudut ranjang, pikiranku berputar tak menentu, seperti radio tanpa frekuensi. Apakah ini salahku? Apakah aku memintanya? Sampai sejauh mana ia bisa menyakitiku? Setelah selesai merokok, Bobby masuk ke kamar lagi. Kaosnya basah oleh keringat, senyum kecil terselip di bibirnya seolah ia terhibur melihatku. Ia menatapku beberapa detik, lalu berkata dengan nada menggoda, "Ayolah, pukulannya tadi bahkan tidak keras. Kalau aku mau lebih keras, kamu pasti tidak akan bangun." Ia tersenyum, senyum yang seolah hangat tapi terasa seperti dorongan kasar. "Kamu sendiri yang minta kan? Kenapa sekarang malah diam? Aku tidak pernah meminta untuk dipukul. Aku hanya ingin ia tahu betapa hinanya apa yang telah ia lakukan. Tapi aku tidak punya tenaga untuk menjelaskan. Aku hanya menggenggam jemariku erat sampai kuku-kuku menekan kulit." Malam itu, saat waktunya tidur, ia mengambil Alkitab dari tasnya. Belakangan ini, ia memang sering membawanya, apalagi ke lokasi syutingku. Sampai teman-temanku sempat menggodaku, tapi ia tidak pernah membacanya di rumah. Aku tidak yakin ia benar-benar membacanya. Lebih terasa seperti properti, alat peraga, cara agar terlihat suci di mata orang. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia membawanya ke kamar. Ia memegangnya seolah ingin membaca, atau mungkin hanya ingin terlihat lebih tinggi. Secara moral, secara spiritual, secara fisik. Seolah ia Tuhan dan aku dosa yang harus dihukum. Ia naik ranjang dan berdiri di atas kasur. Satu tangan menahan dinding agar seimbang. Aku berbaring menyamping di dekat lampu baca, posisi yang selalu kupilih. Tapi karena malam itu ia bilang ingin membaca Alkitab, sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia lakukan. Ia memerintah aku pindah, hanya untuk menciptakan ketegangan, hanya untuk mengingatkanku siapa yang berkuasa. "Geser," katanya, datar dan tajam. Aku tidak bergerak, aku pura-pura tidur. Berharap ia pergi, berharap ia paham bahwa aku tidak ingin bicara malam ini, atau mungkin selamanya. Tapi ia tahu aku berpura-pura. Bukannya pergi, ia justru menginjak wajahku. Telapak kakinya yang dingin, lembab, dan kotor menekan pipiku. Aku bisa merasakan butiran debu di kulitnya, mencium bau asam keringatnya. Bukan rasa sakit yang menghancurkanku, tapi rasa jijik. Kesadaran bahwa ia bisa melakukan itu tanpa ragu. Bahwa ia bisa memperlakukan wajahku seperti lantai, seperti tanah, seperti aku bukan manusia. Momen itu tidak hanya mempermalukanku, tapi juga menghapusku. Darahku mendidih. Aku mendorong kakinya keras-keras, berusaha melepaskan wajahku dari injakan itu. Tapi sebelum sempat duduk, ia memukul kepalaku dengan Alkitab. Sudut keras buku itu menghantam bagian atas kepalaku. Rasa sakitnya tajam, panas, menyebar cepat sampai terasa benjolan mulai tumbuh di bawah kulit. Ia berdiri di atasku dan berkata tenang, "Kalau aku memukulmu dengan Alkitab, maka rasa sakitmu itu urusan Tuhan. Ia membuatnya suci. Ia membuatnya benar. Ia membuatnya seolah kesalahanku." Saat itu aku sadar betapa rusak dan berbahayanya ia. Bukan hanya lewat tangan, tapi lewat kepercayaannya yang dipelintir. Aku menatapnya, jantungku berdebar kencang. "Kamu sakit," bisikku. Itu kalimat pertama yang keluar sejak tamparan tadi. Kata-kata itu lolos tanpa rencana, dan udara langsung berubah. Aku tidak menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Aku lari ke kamar kosong di sebelah dan langsung mengunci pintu. Tanganku gemetar hebat sampai sulit memutar kunci. Nafasku pendek-pendek, dada sesak, detak jantung berisik di telinga seperti alarm. Kamar itu dulunya tempat ia bermain gitar. Ruang kecil penuh debu, tapi malam itu menjadi tempat persembunyianku. Hanya ada kasur tipis di lantai, tanpa spray, tanpa bantal. Aku duduk di sudut, memeluk lutut, menatap celah kecil di bawah pintu, menunggu bayangannya muncul, menunggu suara langkahnya, menunggu pintu digedor. Ia memanggil namaku beberapa kali, rendah dan kesal. Tapi itu saja, sudah larut malam dan ia tidak mau membangunkan orang tuanya. Ia ingin menguasai tapi tanpa suara. Akhirnya bayangannya hilang, lalu ponselku menyala. "Mama, bisa bicara?" tulisnya. Di saat yang sama aku mendengar Angel menjerit dari kamar sebelah. Suara kecil yang nyaring, panik. Aku juga mendengar Bobby bicara. "Angel, diam, sudah tenang." Aku menahan nafas. Ia sibuk dengan Angel, bukan denganku, bukan dengan pintu kamar ini. Suara Angel menutupi gerakanku. Ia seperti penyelamat kecil. Tanganku berhenti gemetar. Aku menelpon mamaku. Ia langsung mengangkat. "Ada orang di dekatmu? Ada yang bisa dengar kita?" Tak ada suara langkah, tak ada pintu berderit. Hanya suara Bobby menenangkan Angel dari kejauhan. "Tidak," bisikku. "Kenapa, Ma?" Mamaku terdiam sebentar,
lalu berkata pelan, "Aureli, Mama benar, pernikahanmu tidak sah." Aku terdiam. "Apa? Aku sudah bertemu pendeta yang menikahkan kalian. Katanya awalnya dia tidak mau menatap Mama. Dia hanya menunduk." Aku tanya, "Bagaimana bisa kamu melakukan itu pada seorang anak? Bagaimana bisa kamu melangsungkan upacara itu?" Peganganku pada ponsel semakin erat. Dan akhirnya dia mengaku, lanjut mamaku. Dia bilang dia salah. Dia bilang seharusnya itu tidak boleh terjadi. Dia bahkan meminta maaf. Aku tertegun nyaris tidak percaya. Ia bilang dalam gereja Katolik sebelum pernikahan bisa dilakukan, nama pasangan harus diumumkan di hadapan jemaat selama beberapa minggu berturut-turut. Itu prosedur wajib. Supaya kalau ada yang tahu alasan kenapa pernikahan tidak boleh dilanjutkan, mereka bisa datang dan mencegahnya. Tapi dia mengaku. Waktu namamu dan Bobby disebut, volume mikrofon sengaja diturunkan supaya tidak ada yang sadar. Mamaku menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. Kemudian mama pergi ke keuskupan. Mereka terkejut dan bilang mereka tidak tahu apa-apa tentang ini. Mereka minta maaf atas nama pendeta itu. Mama tanya, kalau anak saya ingin bercerai bagaimana? Mereka bilang, perceraian memang tidak diakui dalam gereja Katolik, tapi itu hanya berlaku kalau pernikahannya sah. Mereka juga bilang pernikahanmu jelas tidak sah sejak awal. Kalau kita mau, kita bisa ajukan pembatalan. Dan nanti gereja akan keluarkan surat pernyataan bahwa kamu tidak pernah terikat secara rohani. Surat itu katanya juga akan memastikan aku bisa menikah di gereja lagi suatu hari nanti, jika aku mau. Tapi bagiku bukan itu yang penting. Aku tidak pernah berencana menikah muda. Saat pindah ke Indonesia, rencanaku hanya bekerja. Sampai usia 30 sebelum memikirkan pernikahan. Kecuali kalau benar-benar jatuh cinta. Tetapi mendengar bahwa semua ini palsu, bahwa aku tidak pernah menikah, membuatku terdiam lama, lalu menangis tanpa suara. Rasanya seperti ada beban berat yang akhirnya diangkat dari dadaku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa bernafas. Aku menutup mata dan semuanya terulang di kepalaku. Kuku-kukunya yang menekan tanganku di altar, pendeta asing itu, orang-orang asing yang berpura-pura jadi keluargaku, janji yang tidak pernah kuinginkan, ciuman yang tidak pernah kupilih. Aku tidak pernah menjadi miliknya, bahkan di mata Tuhan sekalipun. Selama ini aku percaya mengucapkan janji di gereja membuatnya sah. Tapi sekarang aku tahu itu tidak benar. Janji itu kebohongan. Pernikahan itu tidak pernah ada. Tuhan yang aku cintai tidak pernah mengakuinya. Ini bukan hukumanku, ini bukan takdirku. Aku tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Lalu aku berbisik, "Terima kasih, Ma. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya." Mamaku tidak memaksa. Ia tidak tahu kehidupan sunyi yang kutanggung. Cara aku belajar mengecilkan diri agar bisa bertahan. Ia tidak tahu bahwa berita ini akan mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa terlepas darinya. Aku sadar aku telah dibohongi, dipaksa percaya bahwa aku terikat padahal tidak. Aku tidak terjebak. Aku tidak gila. Aku memegang kebenaran yang bisa membakar seluruh kebohongan yang ia bangun.